Oke, selamat siang teman-teman. Saya Tobel Sinaga dengan NIM channel B021017, Prodi Manajemen Pemasaran dari kelas D. Ini saya akan mempresentasikan materi pemasaran jasa, yaitu yang pertama, konsep dasar pemasaran jasa. Jasa adalah semua tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun. Ada pun beberapa jenis jasa, yaitu personal service. Personalized service adalah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya seperti tukang cukur, salon kecantikan, dan laundry dan foto. Financial service yang terdiri dari banking service atau bank, instruksi service atau asuransi, dan instrumen sekuritis atau lembaga penanaman modal. Ada juga entertainment yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha yang di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha-usaha hiburan lainnya. Ada juga hotel service. Hotel merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Dalam hal ini mengadakan kerjasama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel, biro, dan sebagainya. Karakteristik selanjutnya materinya adalah karakteristik dan identifikasi jasa, yaitu satu berwujud atau intangibility. Maksudnya adalah tidak bersentuhan, dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium sebelum dibeli, cenderung tidak bisa dicoba terlebih dahulu, yang berarti berisiko pelanggan tinggi. Pelanggan mengandalkan isyarat-isyarat untuk mengambil kesimpulan mengenai kualitas. 1. Tidak terpisah atau inseparability, yaitu jasa produksi dan konsumsi pada saat yang bersamaan atau tidak terpisah. Penyediaan jasa dan pelanggan menjadi bagian dari jasa atau restoran. Terdapat referensi yang terkuat terhadap penyediaan jasa tertentu. Ketiga, bervariasi atau variability. Penyedia jasa berbeda-beda dalam hal atribut, keterampilan, mood, dan lain-lain. Bahkan penyedia jasa yang sama dapat memberikan layanan yang berbeda pada hari yang lain. Kemudian pengendalian kualitas sangat penting, yaitu 1. Pekerjaan orang yang tepat, 2. Standar pelayanan, 3. Amati kepuasan pelanggan, 4. Dapat musnah atau perishability, jasa tidak dapat disimpan atau digedungkan. Manajemen kapasitas atau permintaan sangat penting, yaitu 1. Strategi sisi permintaan, 2. Strategi sisi penawaran. Materi selanjutnya yaitu pemasaran jasa dan pemasaran relasional, yang terdiri dari 1. Strategi pemasaran jasa, tingkat laba, kemudian pemberdayaan pelanggan, 4. CO production. Selanjutnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini terdiri dari 5, yaitu barang berwujud murni adalah penawaran terdiri dari barang berwujud tanpa jasa. Contohnya sabun, pasta gigi, dan garam. 2. Barang berwujud yang disertai jasa. Penawaran terdiri dari barang yang berwujud dengan 1 atau 2 lebih jasa, seperti contohnya mobil, komputer, dan smartphone. 3. Hibrida. Penawaran terdiri dari barang dan jasa.
secara profesional atau restoran. 4. Jasa utama disertai dengan barang dengan jasa kecil. Penawaran terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung, atau sebagai contohnya airlines dan banking. Jasa murni. Penawaran murni jasa, atau contohnya pengasuh bayi, konsultan, dan psikolog. Nah, materi selanjutnya yaitu perilaku konsumen yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu 1 faktor budaya, 2 faktor pribadi, 4 faktor fisiologi, yaitu 1 faktor budaya. Budaya seringkali serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan keperilakuan disertai yang mempelajari dari anggota masyarakat dan keluarga, instansi yang penting lainnya. Yang kedua, faktor sosial, kelompok atau 2 lebih sekelompok orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individu dan tujuan bersama. Ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi ini terdiri dari umur dan tata siklus pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan pola hidup seseorang yang menggambarkan pada aktivitas, interest, dan opinion orang tersebut. Yang terakhir, faktor fisiologi. Faktor fisiologi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu motivasi, yaitu kebutuhan mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Berikutnya, persepsi merupakan proses penyeleksian, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Yang berikutnya, keyakinan dan sikap. Keyakinan merupakan pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang mengenai sesuatu. Untuk materi selanjutnya, segmentasi dan penentuan target pasar. Definisi segmentasi pasar yaitu 1. Definisi segmentasi pasar. Segmentasi pasar jasa adalah suatu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasaran. Kemudian dasar-dasar segmentasi pasar. Dasar-dasar segmentasi pasar ada terbagi menjadi 8 bagian, yaitu segmentasi pertama, segmentasi demografis. Kedua, segmentasi ekonomi. Ketiga, segmentasi psikografis. Keempat, segmentasi geografi. Kelima, segmentasi manfaat. Keenam, segmentasi penggunaan. Ketujuh, segmentasi respon promosi. Kedelapan, segmentasi berdasarkan jasa. Untuk penjelasannya bisa kita lihat seperti gambar. Kemudian definisi target pasar jasa. Yang pertama, targeting adalah proses penyelidikan produk, baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada di posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Kedua, dalam mengidentifikasi peluang segmentasi pasar. Selanjutnya, mengevaluasi beragam segmen untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Ketiga, target atau sasaran pasar adalah suatu kelompok konsumen yang agak homogen kepada siapa ingin melakukan pendekatan guna untuk menariknya untuk membeli produk yang dipasarkan. Materi selanjutnya, proses penentuan target pasar dan jasa terdiri dari 6 jenis, yaitu 1. Identifikasi basis untuk mengsegmentasikan pasar. 2. Mengembangkan profiles dari segmen pasar yang dihasilkan.
3. Mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmentasi pasar yang ada. 4. Memilih pasar sasaran. 5. Mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. 6. Mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Materi selanjutnya yaitu strategi positioning jasa. Definisi positioning jasa. Positioning berhubungan dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Fokus utama positioning jasa adalah persepsi pelanggan terhadap jasa produk jasa yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik. Kemudian jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus atau detektif dibandingkan dengan jasa bersaing dalam persepsi konsumen. Kemudian market positioning jasa. 1. Market demand, pengertian permintaan atau suatu jasa adalah suatu jumlah keseluruhan yang akan membeli atau sekelompok konsumen tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kemudian competitive, pengertian persaing atau competitive adalah suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang ketiga, case street atau kemampuan untuk konsisten menampilkan kinerja yang hampir sempurna dalam aktivitas tertentu. Kunci untuk membangun street atau kekuatan adalah dengan mengidentifikasi pemasaran jasa yang dominan, lalu melengkapinya dengan proses pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan suatu pemasaran jasa. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.